Al-Fatihah biniyatil istiqomah biniyatil qabul biniyatil barakah ala ma nawa salafuna shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati jam'il kutub wa jam'il asanid wa silsilati dalailul khairat wa ila jasadi wa ruhi abi wa ummi wa syihri wa zawjati wa ibni Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa binti wa li jami' ikhwanana wa akhwatana wa talamidana masyayikhuna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih wa ila hadrati Syekh Yusuf Khattar lahumul Fatihah. Bapak Ibu yang kawula mulyakaken, di malam hari ini kita telah sampai surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ayat ini menjelaskan kalau kita melihat secara terbuka nggih Bapak Ibu nggih. Ayat ini itu isinya adalah bahwa zikir itu satu boleh bersama-sama. Buktinya apa? Yadkuruna. Berarti apa? Zikir bersama-sama. Qiyaman wa qu'udan, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Berarti apa? Zikir itu ya boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk. Niki dalil. Cetha wela-wela bahwasanya zikir itu boleh berdiri dan boleh dengan duduk. Paham? Wa 'ala junubihim, bahkan zikir pun boleh dalam keadaan tidur miring. Nah, niki kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnul Jauzi, tafsir Zadul Masir, memang diperbolehkannya zikir dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan tidur miring. Dan hal ini juga menjadi sebab bolehnya kita sholat dalam keadaan berdiri, duduk atau dalam keadaan tidur miring. Niki dalil Bapak. Nah, zikir niku merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipun ngendikaken wadzakirinallaha katsiran wadzakirati 'adda lahum maghfiratu wa ajrun 'azima. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka mereka akan mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten surat Al-Ahzab dimengetikaken ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalimatnya udhkuru, Pak. Al-aslu fil amri al-wujub. Kalimat itu perintah. Dzikira sampean, dzikira. Udhkurullaha dzikran katsira. Lah zikir niku sing kathah. Ampun sithik. Jadi berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kemudian bertasbihlah kepada Allah esok dan sore dalam keadaan kemudian semangat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki jadi zikir itu perintah, mboten choice, mboten pilihan, tapi zikir itu adalah sebuah yaitu perintah. Allah Subhanahu wa taala niku keagungan malaikat yang memang khusus tugasnya untuk mencari hilakul dzikri, majelis-majelis dzikir. Sebagaimana dikatakan innalillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya itu jalan-jalan di jalan untuk mencari majelis-majelis dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum. Ketika mereka telah menemukan yaitu majelis-majelis zikir, kemudian Allah mengatakan, hajat kalian apa? Hajat kalian apa?
yahufunahum bi ajnihatin milas sama'i dunya, maka malaikat akan melingkupi majelis-majelis tersebut, di mana mereka yang punya hajat akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak. Jadi niki mereka yusabbihuna wa yuhalliluna wa yukabbiruna wa yahmaduna wa yamajjiduna. Mereka memuliakan Allah, berzikir Allah, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah niki kok enten sing mengharamkan zikir dengan susunan itu jelas bertentangan dengan hadis ini. Hadisipun sahih. Iki hadisipun wonten kitab Sahih Bukhari, wonten kitab Sahih Muslim juga ada, wonten kitab Sunan At-Tirmidzi juga wonten kitab Musnad Ahmad bin Hambal nggih wonten. Jadi kitab-kitab besar niku ada tentang hadis sahih ini. Humul julasa la yushqa bihim jalisahum. Lah cuman kemudian malaikat bertanya, ya Allah, yang dapat pahala itu yang zikir saja, yang dapat pahala itu yang zikir saja, atau yang enggak datang zikir juga dapat pahala, atau yang ada di sekitar ahli zikir juga dapat pahala? Kata Allah, humul julasa la yushqa bihim jari. Mereka orang yang ada di sekitar tempat tersebut juga mendapatkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi malaikatun sayyaratun wa fudala yaltamisul majalis dzikri fil ardi humul qum. Jadi di dalam kitab yang lain dikatakan Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya itu menyebarkan kemuliaan, menyebarkan keagungan. Lah, ketika mereka telah menemukan majelis zikir, maka semua kemuliaan itu diberikan kepada orang tersebut. Jadi makanya kathah tiyang sing kagungan hajat, kemudian untuk terkabulnya hajat mereka mengadakan zikir berjamaah. Nah, zikir berjamaah niki benten. Zikir piyambakan kalih berjamaah niku benten niki. Wonten sekalipun kitab Khazinatul Asrar dipun ngendikaken tiyang niku nak kersa maos ayat selawat nariyah 4444 kali, maka akan dijabahi segala ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau mau membaca salawat badawi kubur dan seterusnya, tapi membacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Idza marartum bi riyadil jannah farata'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah hilaqul dzikri. Kanjeng Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, tahu enggak majelis, kamu tahu enggak apa namanya itu majelis-majelis zikir itu? Kamu tahu enggak pertemanan surga itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ya Allah? Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa riyadul jannah itu? Kata Rasulullah, yaitu hilaqul dzikri, majelis-majelis zikir. Jadi kalau jenengan ingin menemukan rasa surga, maka datanglah di majelis zikir. Nah, majelis-majelis zikir niki tentunya harus diilmoni, tidak hanya zikir-zikir saja tapi diilmoni. Panjenenganipun Syekh Abdullah Asy-Sya'rani sudah mengingatkan, hati-hati loh tenggene kitab Minahus Saniyah ya. Hati-hati loh orang kalau zikir tapi enggak diilmoni bahaya. Kadang-kadang zikir tidak membuat dia semakin dekat sama Allah, tapi zikir malah membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak membuat dia semakin kenal Allah, malah zikir akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Niki lho medeni. Makanya digurukan. Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanatin. Lah zikir niku sedaya kehidupan kita itu telah tercakup di dalamnya. Misalnya ngeten, sinten sing badhe mlebet teng pasar niki tegene kitab yaitu Mustadrak Imam Hakim. Sinten sing badhe tindak teng pasar, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan badhe teng pasar kok maos niku,
kataballahu lahu, jenengan dapat 1.000.000 derajat kemuliaan. Masya Allah. Ngapunten jenengan sholat jamaah berapa derajat? 27 derajat. Niki mboten 1.000.000 kemuliaan. Hadisipun sahih lho Pak. 1.000.000 kemuliaan. Wa ma'anhu alfu alfi sayyiatin, akan dihapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfu alfi darajatin wa bana lahu baitan fil jannah, akan diangkat 1.000.000 kemuliaan dan akan dibangunkan yaitu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Bapak Ibu. Jadi kita semuanya hendaknya berhati-hati di dalam melaksanakan setiap apapun yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai kemudian terlena terhadap yaitu urusan dunia tapi lupa berzikir. Ya dodolan-dodolan sae. Badhe tindak tenggene proyek, badhe tindak teng pasar, badhe tindak teng peken, mau pergi ke kantor baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku jenengan angsal 1.000.000 derajat kemuliaan. Niki Pak. Ya tadi kita nak cara ngeten, makane Al-Khusir. Siapa Al-Khusir niku, Pak? Al-Khusir niku tiyang sing ibadah mempeng tapi mboten dipun ilmoni. Makane kathah benjing tenggene mahsyar, tiyang niku rapate ibadah tapi ngalahke sing ketoke ahli ibadah. Kenapa? Dia pakai ilmu. La ilaha illallah adada ma khalaqallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah. Paham ya Bapak Ibu? Nah, niki Masya Allah, jenengan maos niki ping pisan sami kalih maos niki ping kados ping pinten? Ping 1.000.000 kali, lebih bahkan. Nah niki, kita niki nak pirsa ilmune satu kali ngucap ngalahke wong sing mboten gadah ilmu berhari-hari membaca zikir tersebut. Paham ya? Misalnya ngeten, jenengan badhe siam jing dinten Senin. Nawai aku niat poso sunnah Senin lillahi taala. Nggih pun laras mboten napa-napa, bener. Itu bagi orang yang berilmu, dia niatnya pasti nawaitu kama manawa salafuna soleh. Aku niat puasa seperti niatnya semua orang yang pernah berniat puasa. Nah nih, makanya satu kali puasa pahalane kuwata. Sebenarnya apa? Tiang niki niate kata. Paham ya? Al ajru bi qadri niyatihim. Ganjaran niku tergantung niatipun panjenengan. Nak niate akeh nggih ganjarane kata. Niki lho Pak. Hal penting sekali. Sedaya niku kedah dipun ilmoni, sedaya berada ilmoni. Saniki enten tiyang sedekah emas. Nyumbang bla bla bla. Enten tiyang rapate sedekah nggih biasa-biasa mawon. Tapi salate qobliyah subuh istiqomah. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan 2 rakaat subuh niku qobliyah subuh luwih sae tinimbang sedekah emas sak donya. Lah niki nek dipun ilmoni jenengan mboten bakal rugi. Niki Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'u aydiyakum. Nah niki. Idza qala hal fikum gharibun ya'ni ahlal kitab qulna la ya Rasulullah fa amara bi khalqil bab. Jadi niki dalil Pak. Dongane tiyang non muslim iki mustajabah. Dongane tiyang kafir mustajabah Pak. Karena Allah itu punya sifat rahmah. Rahmah Gusti Allah niku diberikan kepada orang Islam kalih non muslim. Nah niki. Pramila dipun ngendikaken wonten kitab niki Kanjeng Nabi tanglet enten tiyang kafir mboten. Lho sebab menapa? Mungkin nek tiyang kafir niki dongane sesuai dengan kepentingan mereka, jangan. Makanya di sini dikatakan irfa'u aydiyakum. Irfa'u aydiyakum. Angkatlah tangan-tangan kalian, angkatlah tangan-tangan kalian. Niki dalil bahwa zikir dengan berdoa tak angkat tangan niku sunnah. Kanjeng Nabi lho dawuh nak ndonga niku tangane dipun angkat. Paham nggih? Faqulu la ilaha illallah farafa'na aydiyana sa'atan thumma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yadahu summa qala alhamdulillah Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah wa amartani biha wa wa'adtani 'alaihal jannah innaka la tukhliful mi'ad summa qala abshiru fa inna Allah qad ghafartu lakum. Niki dalil bahwasanya mengangkat tangan ketika berzikir niku sunnah. Jadi insyaallah lho ngeten iki perlu dipelajari. Jenengan sebagai orang yang mungkin tidak semuanya fokus belajar agama. Tiba-tiba enten ustaz rawuh teng mriki, ceramah ngalor ngidul, zikir berjamaah syirik, bid'ah, enggak ada dalile. Ngangkat tangan apalagi enggak ada dalilnya, enggak dicontohkan. Lah jenengan amboten ngaos enten iki, wah bubar sampun Pak. Bubar niki penting. Niki penting sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kalau ngono Pak napa? Badhe salat niku zikirin niku banter apa alon, Pak? Banter. Kanjeng Nabi wonten setunggalipun kitab Sahih Muslim, idza sallama min sholatihi qala bi sautihi al-a'la, al-a'la. Kanjeng Nabi niku bar salat, zikir dengan suara sangat keras. Bukan keras, Pak, sangat keras. Al-a'la, bukan ali tapi al-a'la. Napa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Bang. Artinya napa? Mengangkat suara dengan sekeras mungkin itu disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da salat terutama gitu. Jadi ampun ngatos jenengan terus terprovokasi zikir ba'da salat bid'ah syirik. Wah niki enten dalile cetha. Intalaqtu ma'an nabi lailatan famarra bi rajulin bil masjid yarfa'u sautahu faqultu ya Rasulullah asa ayyakuna dzalika mura'iyan qala la walakinnahu Allah. Kanjeng Nabi pernah melampah-melampah teng masjid. Kepagi kalian sahabat niku zikire buanter teng masjid. Zikir banter teng masjid. Sahabat yang lain mengatakan kanjeng Nabi, ketoke kok sombong men ya, muraian kanjeng Nabi muraian. La walakinnahu awwa. Enggak, dia itu adalah orang yang awah. Napa? Orang yang benar-benar butuh berzikir, butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu bukan karena sombong, bukan karena pengen dunia, tapi benar-benar dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Pramila zikir niku butuh sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Zikir niku kedah istiqomah. Zikir kedah istiqomah. Kula ngajari bocah-bocah kula kali Ustaz Fahrudin teng pesantren teng Karangasem niku, zikir niku kula ajarkan bukan untuk hanya istiqomah saja, tapi zikir diajarkan untuk mampu berzikir. Alhamdulillah mereka niku sedaya diajari. Radibul Atos nggih diamalke, Radibul Haddad nggih diamalke, Dalailul Khairat nggih diamalke, Wirdul Latif nggih, Hizib Sakron nggih, napa jenenge Zikrul Ghafilin nggih. Zikir thariqah nggih diamalkan. Kenapa? Ini majelis ilmu. Ilmu bukan hanya majelis zikir. Cetok yayasan pendidikan. Paham? Bukan yayasan majelis zikir. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lah orang yang ahli berzikir biasanipun tatmainnul qulub, atine niku dipun paringi ayem. Masih miskin tetap ayem. Ngapunten. Masih kagungan utang kathah tetap ayem. Masih kathah masalah tetap ayem. Niki adalah ahli zikir saestu. Makane Kanjeng Nabi tegas ngendika laisal ghina an kasratil arada al ghina hinna nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang punya uang banyak, orang yang punya harta banyak, sawah banyak, bukan.
walakinnal hina hina nafsi, tapi orang yang kaya di mata Allah adalah orang yang paling tenang hatinya, orang yang paling sejuk hatinya, dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan berzikir. Pramila kadang-kadang ada tiyang nyuwun donga teng kene kiai, ngapunten kiai, utang kula kathah. Ngoten niku nggih mboten diijabahi kalih Gusti Allah utange lunas mboten, tapi delalah dipun paringi gampil, cicilane saged dipun bayar kanthi istiqomah. Paham nggih? Atau minimal orang ini tetap angel golek cicilan, tapi atine niku ayem. Walaupun gak ada utang tapi atine tetap ayem. Niki harga mahal nih. Hati tenang niku harga mahal. Masya Allah. Ramila laisal hina an kasratil arada al hinna nafsi. Boten tiang sugih sing sugih keranten hartanya, tapi tiang sing sugih niku sugih atinipun. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Ramila kula panjenengan iki masyaallah kedah kagungan keistiqomahan zikir, kedah kagungan keistiqomahan di dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadi orang yang diberi kaya di zahir batin. Tapi ngeten wae. Syekh Al-Albani ngendika niku sekalipun hadis ingkang dipun ngendikaaken Al-Fatihatu lima quri'atlah. Jenengan zikir niku jane tergantung jenengan. Nak jenengan niku mau Fatihah ping 1000 tujuane pengen sugih, nggih sugih. Jenengan niku nak mau Fatihah ping 1000 pengen dipun paringi cerdas, nggih cerdas. Jenengan mau Fatihah ping 3000 dipun paringi derajat, nggih diparingi derajat. Orang itu akan diberi kemuliaan tergantung apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamila Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dipun tawari, Nabi Sulaiman sampean iki pilih mana? Pilih uang, pilih harta, pilih derajat, atau pilih kedudukan? Pilih apa? Ilmu, harta, atau kedudukan? Pilih mana? Nabi Sulaiman, bakhtaru hada, aku pilih ilmu. Allah membenarkan kamu benar ya. Apa ya? Antas shawab. Kamu benar wahai Nabi Sulaiman. Kalau kamu pilih ilmu, maka harta dan jabatan akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu pilih harta, jabatan sama ilmu, belum tentu kalau didapatkan, dan sebaliknya. Jadi kalau pilih itu ya ilmu, syukur-syukur ilmu ninggi angsal, jabatan ninggi angsal, hartanya juga dapat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amitana bil asrari amin. Aksiru dzikrallah hatta yaqulu majnun. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah sampai engkau itu disebut sebagai orang gila. Zikir itu sampai ke la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak orang edan wis geleng-geleng. Tapi itulah kemudian zikir. Alhamdulillah kados panjenenganipun Imam Abi Yazid Al-Bustami, beliau niku kalau ditanya siapa nama muridmu yang kamu cintai, aku tidak ingat satupun nama murid yang aku pernah ajar. Loh kenapa? Karena dalam hatiku sudah penuh dengan kalimat Allah, tidak ada satu tempat pun untuk bisa mengingat nama selain Allah Subhanahu wa taala. Saking ilingnya namun Gusti Allah niki. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina idza mata nadat baqaul ardi. Ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, Pak, maka bumi itu akan menyeru, Abdullah, hambanya Allah al-mu'min mata, hambanya Allah yang mukmin meninggal. Fatabqil ardu was sama fayaqul ar-rahman ma yabqikuma ala abdi. Maka seluruh langit dan bumi menangis. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu menangisi
dia hambaku. Yaqul rabbana lam tamshi fi nahiyati niatin minna qattun illa wa huwa yadhkuruka falau lam yakun adzikru jahran lamma sami'atahul ardu wal jabal. Dipun ketika akan wonten kitab niki, andaikan tidak ada ngapunten ya Allah, orang ini itu ahli zikir, orang ini itu ahli zikir. Andaikan di dunia tidak ada orang seperti ini, maka sungguh mungkin bumi langit sudah hancur. Nah, zikir niku napa? Wa ma kanallahu li'adzibahum wa anta fihim. Dimanapun ada majelis-majelis zikir, dimanapun ada majelis-majelis ilmu, maka di tempat itu akan aman dari bencana Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten sekalipun kitab dipun ngendikaken wa qad sahha anna sayyidina Abu Bakrin kana yusirru fi qiraatil Quran. Sayyidina Abu Bakar niku Pak, niku nak maos Quran niku alun-alun. Wa kana sayyidina Umar yajharu fiha. Sedangkan Sayyidina Umar niku nak maca Quran banter-banter. Falamma sa'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabab. Kanjeng Nabi bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, kenapa kalau membaca Quran kok beda pendapat? Kemudian Sayyidina Abu Bakar bima al-israr li mujahadatin nafsi wa ta'limiha turuqul ikhlas. Jadi kenapa kok aku itu pelan? Karena aku tidak ingin dipandang oleh orang lain ketika berzikir. Aku tidak ingin kelihatan di depan orang lain karena ketika berzikir, dan dengan pelan bisa lebih aku rasakan. Nah niki, jadi tidak pengen sombong. Sedangkan wa anna min nahiyat tasma'u kalamah wajib Sayyidina Umar dikatakan al jahru li qaudil wasnan wa tardi syaitan wa irdha'ir rahman. Aku membaca zikir dengan suara keras karena aku pingin lebih semangat. Satu, semangat Pak. Yang kedua adalah karena bisa menjadikan terusirnya syaitan. Yang ketiga adalah bisa menghadirkan ridhonya Zat yang Maha Rahman. Niki tiga alasan kenapa zikirnya dengan suara keras. Paham ya? Masya Allah, Masya Allah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya'mur rajulan yaqra'u 'alaihi wa 'ala ashabihi wa hum yastami'una li anna aktsara 'amalan wa ablagha fi tadbir wa nafa'ahu muta'addid liqadi qulubil ghafilin. Dikatakan dalam kitab ini, orang yang ahli zikir itu akan mendapatkan yaitu tenangnya hati, terbukanya hati, sehingga dia tidak akan termasuk golongan-golongan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa mitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita semuanya mulutnya jangan sampai berhenti berzikir. Almar'u yamutu ala ma yasha'u ala ma ya'ushu yasha'u. Orang mati itu biasanya tergantung bagaimana kebiasaan kehidupan di dunianya. Nak teng donya jenengan ke ahli pengajian dilalah mati niku lho. Nggih pas pengajian atau setelah atau sebelum pengajian. Karena hidupnya biasa begitu. Kalau dia kebiasaan maksiat, jadilah matinya kebanyakan ya pas maksiat. Ngoten. Makane nak jenengan niku mentalbiskan dirinya sebagai orang yang senang berzikir, maka insyaallah panjenengan semuanya akan dimudahkan untuk yaitu menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman amasa sajidallah ayadkuru fiha ismuhu. Orang-orang yang tidak mendukung zikir, orang-orang yang tidak mendukung zikir, maka mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala, telah menzalimi apa yang telah menjadi yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki makanya monggo kula panjenengan memperbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah niki
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Nah, betul saya peduli dengan ucapan orang-orang sampai-sampai Kanjeng Nabi ketika aksiru dzikrullah hatta yaqulul munafiqun innakum muraun. Perbanyaklah kalian semuanya berzikir kepada Allah. Perbanyaklah kalian semuanya berzikir kepada Allah sampai-sampai orang akan mengatakan kalian adalah orang yang ria. Orang munafik itu mengatakan ria. Kok enten tiyang gedeng kali majelis zikir, masya Allah. Anta muraun, mereka tidak lain adalah orang-orang yang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, di dalam kitab Anwarul Qudsiyah dikatakan wa ajma'u ala annahu yajibu ala yujibu ala al-murid al-jahri bi dzikri bi quwwatin tamatin bi haitsu la yabqa ma'ahu muttasi'un illa wa yahtazu min fawqi ra'sihi ila isba'i qadamaihi. Jadi zikirlah sampai kabeh perkara sing ana tenggene sekitar jenengan iku lali. Mulai dari kaki sampai ujung ke rambut itu semuanya lupa. Bahkan zikir niku nak menurut beliau sampai membuat jenengan lupa terhadap hajat yang aslinya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking zikire Masya Allah sampai lali nak punya hajat. Dan iki lho Pak. Nak saged niku ngoten niku. Alhamdulillah panjenengan kalau ajak monggo memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak berzikir kita semuanya akan cenderung menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kemudian zikir niki kedah tadarru. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifatan wa khifah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Fal jawab annahu min wajhain. Anna roji fi tafsiri annahu tujawizul ma'mur aw ikhtara'a da'watun la aslalaha fi syar'i. Fa'an Abdillah annahu sami'a ibnahu Allahumma inni as'alukal kasra al-abyad an yaminil jannah. Jadi maksud daripada berzikir itu tidak boleh berlebihan, cukup tadarruk dan khufyah niku napa? Nak zikir niku nggih jangan sampai kemudian seakan-akan membuat panjenengan itu melupakan adat dan tradisi yang harus dihormati. Niki. Nah, ini kalau sepakat ketika pemerintah niku membatasi pemakaian speaker masjid. Iku jenenge ngoten. Masjid itu ya tujuannya untuk adzan. Umpama ada acara-acara yang sifatnya harus memakai mic luar, yang mestinya harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Betul. Kalau misalnya acara-acara ngaji, anak-anak TPA, kalau misalnya mau diluarkan bagus, asalkan dapat izin bersama. Tapi kalau tidak, ya harusnya menggunakan yaitu internal. Niki tenggene peraturan menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrariha amin. Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillahi wa yasubbu 'abdan bighairi 'ilm. Nah niki. Jenengan ampun menghina orang yang berdoa kepada Allah. Donga wae. Oh niki mboten dilarang kali. Donga wae niki dipun larang kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoalah untuk sesuatu yang dirindukan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan berdoa kepada Allah untuk mencari urusan-urusan duniawi, tapi berdoalah kepada Allah untuk mencari urusan-urusan yang sifatnya ukhrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, monggo kula panjenengan perbanyak berzikir kepada Allah, minta kepada Allah agar kita semuanya menjadi orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di malam hari ini di tempat yang mulia ini, kelak kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih wa ala ma nawa sayyidi Syekh Muhammad ibn Ali bin Muhammad ba'atiyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.